turun. Turun, Sin. Turun sekarang juga dari mobil aku. Mbak, Turun aku bilang. aduh. Mbak, mobilnya kenapa? Kok berhenti di sini sih? Mobilnya Ini nggak udah telat loh, kenapa-kenapa. Mbak. Aku pengen kamu turun di sini dan berjalan kaki sendiri ke tempat ini. Kok jalan kaki sih, Mbak? Ya nggak mungkin nyampe lah kalau jalan kaki juga. Pasti bakalan lebih telat. Kamu udah tahu kan? Jadi aku nggak pengen kita jalan beriringan berdua ke tempat itu. Karena nanti juga bisa merusak reputasi aku. Kalau aku ini udah pasti keterima kerja di sana. Sini. Mbak, aduh. Mbak, udah deh, Mbak. Ini nggak perlu yang aneh-aneh kayak gini. Kita ini udah telat. Dan kita juga udah janji kan kita bakal ngelamar kerja bareng-bareng. Dan Mbak Zizi juga bilang sama Sinta kalau Mbak Zizi punya kenalan di sana. Jadi Sinta juga bisa langsung kerja kan di sana. Kenalan itu cuma berlaku untuk aku aja, gak berlaku untuk kamu. Karena kenalan itu adalah pacar aku dan dia itu direktur di sana. Ya bagus dong, Mbak. Akhirnya Sinta bisa minta tolong sama Mbak Zizi. Jadi Sinta sama Mbak Zizi mungkin bisa langsung keterima di kantor itu. Minta tolong, jangan harap ya, Sin. Emangnya aku nggak tahu pikiran busuk kamu. Kalau kamu tahu itu pacar aku, udah pasti kamu bakal goda dia kan? Kok? Aduh, Mbak, jangan mulai deh. Maksudnya udah gimana sih? Mbak, dari awal kita juga udah mau ngelamar kerja bareng-bareng. Iya kan? Iya, buktinya sekarang udah bareng kan? Masih Ya udah, ayo bagus. sekarang. Aku turunin kamu di sini, bukan di sebelah jalan sana. Jadi aku masih terhitung baik lah sama kamu. Jadi daripada kamu ngotor-ngotorin mobil aku, terus sampai di sana kamu ngembel-ngembelin punya orang dalam, ntar kamu jadi mikirnya kayak Nathan lagi. Aduh, Mbak. Jadi kamu nggak mau berusaha sendiri. Mbak Sinta gak ada waktu buat kayak gini ya. Ini masa depan Sinta, Mbak. Sinta harus kejar ini. Ya masa depan kamu ya harus kamu sendiri dong yang nentuin, bukan aku. Ya, Jadi oke. kalau misalnya aku nurunin kamu di sini dan kamu harus jalan kaki sampai ke tujuan, ya itu udah usaha kamu. Mbak, Aku ini nggak harus bantuin kamu kan? masalahnya masih jauh. Oke, Sinta gak akan minta tolong pacar Mbak yang kata Mbak kerja di sana. Sinta bakal usaha sendiri. Cuman kita nggak ada waktu buat ngobrol di pinggir jalan kayak gini. Mending sekarang kita berdua masuk, kita langsung ke kantor itu. Kita, ya aku aja lah, kamu nggak usah. Kalau perlu, biar kamu juga nggak perlu masuk ke kantor itu. Jadi kamu kerja di tempat lain aja. Terlaluan nih, Mbak. Dari awal Sinta ngira Mbak Zizi emang bener-bener baik mau bantuin Sinta. Tapi ternyata ada niat buruk juga, Mbak. Udahlah, Mbak. Buruk. Sekarang ini, Mbak. Di sini Sinta cuma mau minta maaf kalau emang Sinta ada salah sama Mbak Zizi. Sinta nggak tahu alasan Mbak Zizi nurunin Sinta di pinggir jalan kayak gini. Kamu mau tahu nggak alasannya? Karena dari dulu, setiap aku bareng kamu, aku tuh selalu ketimbang sial. Maksudnya gimana sih, Sial? Kayak gimana sih, Mbak? Selama ini kita berhubungan baik. Ya berhubungan baik, tapi dalam artian kamu itu selalu mengambil apa yang udah jadi jatah aku. Oh, oke. Sinta paham sekarang. Mbak Zizi takut bersaing sama Sinta. Mbak Zizi nggak mau ngelihat Sinta sukses, kan? Aduh Sin, kalau dibilang kayak gitu sih mungkin itu cuma pikiran kamu yang picik. Ya terus? Apa kalau nggak itu alasannya? Sekarang gini, Mbak. Selama ini Mbak Zizi baik sama Sinta. Sinta pun juga ngerasa nggak pernah jahat sama Mbak Zizi. Ini masa depan kita, Mbak. Kita harus berjuang bareng-bareng. Sinta butuh ini, Mbak. Sinta butuh ini untuk menghidupi diri Sinta sendiri. Jadi sekarang, Sinta mohon sama Mbak Zizi jangan mulai deh, Mbak. Oke? Sinta udah minta maaf sama Mbak Zizi kalau emang Sinta ada salah apapun itu, Mbak. Sekarang kita langsung ke kantor. Kita langsung pergi interview, Mbak. Ini kesempatan Sinta satu-satunya. Kamu budek ya Sin. Aku tuh nggak mau bareng jalan ke sana bareng kamu. Ya terus kalau kita berdua diem di sini, keadaan ke kantor, bukan cuma Sinta yang nggak akan bisa kerja di sana, Mbak Zizi pun juga nggak akan bisa kerja di sana. Ya Kalau kita mungkin telat. nggak ada yang ke kantor. Yang ke kantor itu cuma aku. Jadi kamu mending tunggu di sini aja deh. Atau mungkin kamu mau nunggu ojek atau angkutan umum buat jalan ke sana kan ini juga jaraknya lumayan ya. Tega ya, Mbak. Sinta udah sampaikan sama Mbak Zizi kalau Sinta yang butuh banget pekerjaan ini. Terus Mbak Zizi
Tega banget nurunin Cinta di pinggir jalan kayak Tapi gini. kayaknya pekerjaan ini nggak cocok deh Sin buat kamu. Kamu itu cocoknya cuma jadi pelayan, ya kan? Selama ini kamu juga kan suka banget ngelayani orang. Cinta nggak paham lagi Mbak. Apa yang dimaksud sama Mbak Zizi. Jadi sekarang Cinta udah minta maaf dan Cinta udah minta tolong sekali lagi sama Mbak Zizi. Cinta nggak tahu Mbak Zizi tetap mau bantu Cinta atau enggak. Tapi yang pasti, sejak apapun Mbak Zizi, Cinta nggak akan pernah berubah sama Mbak Zizi Mbak. Oh ya bagus dong. Lagian kalau misalnya kamu berubah, kamu pasti malu lah. Kamu kan juga masih punya utang sama aku. Kamu inget gak? Selain pembawa sial, kamu itu cuma jadi parasit aja. Suka numpang di kehidupan orang. Emang kamu pikir orang itu gak punya kepentingan lain selain menjamin kamu? Ya kamu harus tahu diri dong, Sin. Masa iya aku harus ngomong sedetail ini sama kamu? Itu lebih nyakitin kan buat kamu? Tapi gak apa-apa sih. Kamu mancing-mancing ngomongin aku dari tadi, akhirnya keluar juga kan? Sekarang kamu udah tahu alasan terbesarnya. Ya karena kamu jadi benalu. Udah deh, daripada aku ngelayanin kamu di sini, nanti aku telat, gak jadi di. Mbak Cinta Yang juga mau bakal telat. Ya itu urusan kamu. Mending kamu cari otak pikir sendiri ya. Mau Mbak. naik apa kamu sana? Mbak Zizi yakin mau ninggalin Cinta Mbak? Yakin banget. Minggir. Mbak, tapi Mbak kasih kesempatan Cinta dong Mbak. Mbak Zizi, Mbak. Wih, mau minta tolong sama siapa? Kalaupun jalan kaki, pasti sejam lagi aku bakal sampai ke kantor itu. Sedangkan saat ini aku emang udah telat untuk datang interview kerja. Kalau sampai sejam lagi aku datang ke kantor itu, pasti semua udah selesai. Dan aku gak akan mendapatkan pekerjaan yang selama ini aku harapkan. Aku gak tahu kenapa alasan Mbak Zizi bisa ninggalin aku di pinggir jalan dan berbuat jahat sama aku. Padahal aku pikir selama ini kita baik-baik aja. Mbak Zizi juga gak masalah waktu aku bilang aku juga mau ngelamar kerja di kantor itu. Aku kira orang yang dekat sama Mbak Zizi yang ada di kantor itu bakal bisa bantu aku juga. Tapi ternyata kalau kayak gini nggak akan ada yang bisa bantu aku. Tapi aku nggak boleh patah semangat. Aku harus coba. Ini satu-satunya usaha aku. Jadi gimana pun caranya aku harus pergi ke kantor itu. Aku bakal berusaha terus karena aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku nggak akan mau jadikan Mbak Zizi ninggalin aku sebagai alasan. Selama ini aku udah berusaha keras. Tapi, meskipun rasanya aku udah pengen patah semangat, siapa coba yang akan nyemangatin diri aku sendiri kalau nggak aku? Semoga aja aku masih bisa mendapat kesempatan di kantor itu. Kalaupun emang gagal, aku harus coba ke kantor lain. Ya udah, aku coba jalan aja, pelan-pelan. Semoga bisa sampai di kantor itu. Mas Romi mana ya? Katanya nunggu di luar. Ini dia nih orangnya, ya ampun. Kamu dari mana aja sih, Mas? Aku? Iya, aku ngatasin calon interview yang baru yang bakalan masuk ke kantor ini. Tapi tenang aja deh. Aku bakalan berusaha mati-matian supaya kamu itu bisa masuk tanpa tes di kantor ini. Yang bener, Mas. Benar. Berarti aku nggak usah susah-susah dong nulis lamaran segala macam. Nggak usah, kan udah ada aku. Hah? Buat apa coba aku kerja di sini, terus pacar aku ini mau kerja di sini, terus aku nggak bantuin kamu? Ya, bukan aku itu namanya. Kalau kamu nggak bisa masuk ke kantor ini, tenang aja. Semua yang ada di kantor ini, dia itu takut sama aku dan dia itu hormat sama aku. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ya ampun, berarti aku tuh benar-benar nggak salah pilih dong. Ya kan?
aku punya pacar yang bisa diandelin. Apalagi jabatannya di sini juga tinggi. Kamu beneran jadi direktur kan, Mas? Iya dong, gimana mungkin aku bohong sama kamu? Aku nggak mungkin lah bohong sama kamu. Beneran. Dan lagian kalau semisal kamu bisa diterima dengan segampang itu di kantor ini, nggak mungkin kan kalau nggak jabatan aku tinggi? Iya juga sih, bener juga ya. Tapi apapun itu, pokoknya aku percayain semuanya sama kamu. Karena kalau misalnya kamu ngecewain aku, berarti kamu bohong. Iya, nggak mungkin lah aku ngecewain kamu. Lagian gini aja deh, kamu nggak usah banyak komen, kamu cuman tinggal kerja aja nantinya. Calon interview yang lain bakalan aku langsung usir dari kantor ini. Ya, Yang bener. Oh iya sayang, aku mau cerita. Kamu masih ingat temen aku Sinta kan? temen kamu Sinta, Sinta yang mana? Iya, yang selalu biasa yang kemana-mana bareng Yang selalu aku. nebeng sama kamu itu? Betul. Aduh, Tahu. kamu ngapain sih? Kamu ngapain masih temenan sama orang kayak gitu? Hah? Nanti kamu malah ketularan miskin kayak dia. Ya itu, aku tadi tuh jengkel banget sama dia, tau nggak? Aku nggak akan ngasih kesempatan besar ini sama dia. Jadi tadi aku pura-pura aja tuh mau boyong dia ikut sekalian sama aku. Tapi aku turunin dia di tengah jalan. Oh, kamu nggak kasihan sih? Di sini tuh masih ada lowongan kerja, tapi jadi OB. Ya, biarin aja. Biar dia itu ngerasain susah banget. Lagian dia itu sok-sokan banget. Sok keterima lah, sok inilah. Apalagi dia itu tahu kalau misalnya aku punya kamu di sini. Jadi dia itu juga mengentengin. Udahlah, kamu itu jangan merasa tersaingin sama teman kamu itu, ya. Ada aku di sini yang bakalan bantuin kamu, ya. Iya deh, aku percaya sama kamu. Tapi kamu bisa nggak pastiin kalau yang namanya Sinta itu nggak bakal keterima di sini. Soalnya kan kamu tahu sendiri, Sinta tuh orangnya gigi betul. Apalagi dia itu sampai mohon-mohon sama aku karena dia tuh butuh banget sama pekerjaan ini. Tenang aja, San. Ya, yang menerima karyawan baru yang mau masuk ke kantor ini itu adalah aku, ya. Aku yang menentukan siapa yang bakalan masuk ke kantor ini. Ya udah deh, bagus kalau kayak gitu. Jadi aku nggak perlu khawatir deh. Sinta bisa satu kantor lagi sama aku karena tuh aku bosen banget selalu sama dia, selalu direpotin sama dia. Terus sekarang surat lamaran kamu mana? Ada, tapi katanya nggak usah. Ya, Ya udah, gini aja, aku kirim filenya lewat email aja. Nanti kamu tolong printin di dalam. Gimana? Ya udah ya, yuk, ini kan Aku anak lagi. kamu. Ini udah kenyang banget. Aduh, tinggal langsung aja. Mas, stop. Ada apa, Mbak? Mas, saya boleh minta tolong nggak? Saya mohon bantuin saya, Mas. Bantuin buat apa? Saya udah capek banget. Jalan kaki. Saya boleh minta tolong anterin saya nggak? Itu apaan, Mbak? Ini berkas. Boleh saya lihat? Boleh. Saya mohon banget. Mas ojek kan? Saya minta tolong Mas antar saya dulu ke kantor yang mau saya tuju. Nanti kalau emang udah selesai, saya bakal bayar kok. Tapi nggak sekarang karena saya belum pegang uang. Itu kan kantor aku. Boleh nggak, Emang Mas? Mbak jalan kaki dari rumah? Tadinya saya nebeng sama teman saya, tapi saya ditinggalin di pinggir jalan. Kayaknya teman saya nggak mau bersaing deh sama saya. Teman Mbak juga ngelamar di kantor itu? Oh, Iya. jadi ceritanya Mbak dari rumah bareng sama dia. Terus di tengah jalan, Mbak diturunin begitu. Terus ditinggal. Gara-gara Mbak takut jadi saingan dia. Iya, Mas. Tapi gak bisa kayaknya, Mbak. Mas, saya mohon banget sama Mas. Saya janji saya bakal bayar. Mas bilang nggak bisa karena saya bilang nggak punya uang kan? Saya benar-benar minta tolong, Mas. Saya harus biayain adik saya sekolah. Dan ini satu-satunya kesempatan saya biar saya bisa keterima kerja. Jadi saya mohon ya, Mas. Saya janji sama Mas, kalau saya berhasil keterima kerja di kantor itu, saya bakal temuin Mas lagi dan saya bakal ganti semua kerugian yang Mas dapat dari saya. Emang Mbak kenapa mau kerja di kantor itu? Hah? Ya, ini Emang Mbak kantor- serius mau kerja di kantor itu? Ini kantor impian saya, Mas. Dan saya yakin kok dengan usaha saya pasti bakal keterima.
Meskipun keadaannya kayaknya saya udah telat banget deh. Jadi, Mas mau kan bantuin saya? Gimana ya? Saya mohon, Mas. Lagian Mbak, kenapa sih yakin banget buat kerja di kantor itu? Ya karena kantor itu emang bener-bener bagus, Mas. Tapi kecil sih harapan saya untuk bisa keterima di kantor itu. Tapi saya nggak patah semangat kok. Karena saya tahu di sana ada pacar dari teman saya yang kerja di kantor itu. Jadi kayaknya saya bisa minta bantuan deh. Nggak ada, kantor sekarang main titip-titipan. Lah, kamu sama teman kamu aja ditinggal, ngapain kamu minta tolong sama teman kamu lagi? Ya juga sih, Mas. Tapi pacar dari teman saya itu kerja di sana sebagai direktur. Dan kata teman saya, dia pasti bakal keterima kerja di kantor itu. Karena kan dia ada pacarnya. Tapi kalau dipikir-pikir, dosa juga ya Mas kalau ngelakuin kayak gitu. Ya udahlah, saya mau usaha murni hasil kerja keras saya, Mas. Kalau emang saya nggak keterima, mungkin rezeki saya memang bukan di sana. Tapi Mas mau kan bantuin saya? Please. Gimana ya? Kayaknya Mbak juga gak cocok deh kerja di sana. Ih, ngeremehin saya banget. Sama deh kayak teman saya. Saya gak sama kayak temen Mbak. Ya udah deh, saya bantuin. Saya mau nganterin Mbak, tapi Mbak harus bayar ongkos yang mahal ya buat saya. Oke. Tapi janji anterin saya. Kalau misalkan Mbak keterima, emang hadiah buat saya apa? Saya bakal kasih apapun yang Mas minta deh sama saya. Saya yakin kok, saya pasti bakal keterima kerja di sana. Karena pengalaman saya juga banyak. Jadi saya jamin, Mas nggak perlu khawatir juga. Ngapain saya khawatir, orang kita gak kenal. Iya, saya pikir Mas khawatir saya nggak bayar sama Mas. Terus teman kamu, emang dia layak kerja di sana? Iya, tahu saya sih. Kalau dibandingkan dengan saya, kayaknya saya masih jauh lebih layak. Pede banget sih orang. Atau jangan-jangan Kan namanya harapan, Mas. yang ngelang, ngapain mau kumpul saya? Ya, bisa dari tadi ngatain saya terus. Ya, bukan ngatain. Cuman biasanya orang melamar kerja itu pedenya minta ampun, tapi nanti gila interview, aduh, ditanyain itu jawabnya itu. Jawabnya kemana-mana maksudnya. Ya, Kalau terus maksudnya mau... dilihat dari penampilannya sih kayaknya bukan tampang-tampang orang kantoran deh, nanti pasti mau bakalan ditolak. Gimana kalau kamu kerja jadi tukang sayur aja? Tukang sayur? Mas, udah saya bilang dari tadi, saya ini butuh gaji besar buat menghidupi biaya adik saya sekolah. Masa jadi tukang sayur sih udah penampilan kayak gini? Ya udah deh, bagus, khawatir. Udah yuk, tapi nanti jangan lupa dibayar, dan kalau udah kerja jangan korupsi. Beneran mau bantu saya? Iya, tapi kamu ada niatan korupsi nggak? Ih, emang nama kayak saya mau korupsi gitu? Ya siapa tahu. Saya juga berharap biar keterima. Udah yuk, Ya, ya, gratis ya. iya, iya. Deh. Stop. Bener ini kan kantornya? Iya, tinggal ini. Udah deh. Udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya udah. Hati. Saya nggak tahu kalau misalkan aku pemilik perusahaan di sini. Bisa-bisanya aku dikira tukang ojek. Bener kata Gita kalau aku pakai baju begini. Emang nggak ada tampang-tampang CEO-nya ya? Ya udah deh. Aku samperin aja dia. Ntar lagi. San, kok masih ada di sini sih? Oh, aku ingat. Ini teman kamu si Sinta itu kan yang kamu tadi ceritain sama aku. Aku nggak ada waktu. Aku harus masuk ke dalam buat ngasih berkas-berkas ini. Kamu tuh mau kemana sih? Masuk ke Lagian, kalaupun kamu masuk ke dalam, kamu juga nggak bakal terima. Jadi nggak usah capek-capek dah. Kamu mau masuk ke dalam mau ngapain? Hah? Saya mau interview kerja. Interview kerja. Pertama, kamu udah telat, ya. Saya tahu soalnya. Kedua, kamu udah bikin pacar aku ini kesel hari ini, ya.
Yang ketiga, kamu itu nggak bakalan diterima di kantor ini, ya, karena semuanya udah kepilih, ya. Tapi saya masih mau berusaha. Berusaha buat apa coba? Hah? Kamu tahu siapa saya di sini? Aku ini adalah direktur di sini, ya. Jadi aku yang menentukan siapa yang bakalan masuk ke dalam kantor ini. Lagian, aku itu nggak mau memelihara karyawan yang sering telat kayak kamu. Mau tahu nggak alasan saya telat kenapa? Nggak ada alasan. Buat aku nggak ada alasan. Ya, tes, Yang terpenting kalau kamu mempunyai kemauan, kamu itu harus lebih pagi datangnya sebelum aku datang ke kantor ini. kalau saya Contohnya kayak pacar aku ini, hah? Dia itu nggak pernah telat kalau janjian sama aku. Aduh sayang, gimana dia itu nggak mau telat? Orang dia itu nggak punya kendaraan, kerjanya aja cuma numpang. Mbak, Tuh kan? kalau aku tahu aku bakal ditinggal di pinggir jalan sama kamu, aku nggak bakal nebeng sama kamu. Aku bakal datang lebih pagi. Ya harusnya kamu itu sadar dirinya lebih awal. Jadi hari ini mungkin nggak bakal kejadian. Tapi sayangnya orang kayak kamu itu biasanya susah banget mau sadar diri. Ya kan? Karena sukanya jadi parasit, numpang. Gak mau kuladannya sendiri gitu. Terima kasih banyak atas hinaan yang udah kalian lontarkan untuk aku. Tapi sekarang aku nggak akan minta tolong lagi sama kamu, Mbak. Apalagi sama pacar kamu. Sekarang aku mau mandiri. Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku bisa berjuang di kaki aku sendiri. Kamu yakin kamu bisa? Mending kamu itu jangan buang-buang tenaga. Atau kalau enggak, kamu jadi OB aja tuh di rumah sakit situ. Aku nggak mau melangkah untuk kedua kalinya dengan kesalahan ini. Oke, mungkin memang tadi aku masih bisa maafin kamu, Mbak, dengan ninggalin aku di pinggir jalan. Tapi untuk sekarang, aku nggak akan biarin kalian menghalangi jalan aku sendiri. Maafin. Aku tuh juga nggak butuh ya, Sin. Maaf dari kamu. Bentar. Lagian kamu itu siapa sih? Kalau kamu memang mau memaksakan diri untuk masuk ke dalam kantor ini, silakan. Aku itu nggak bakalan menghalangi jalan kamu untuk masuk ke kantor ini. Tapi perlu kamu tahu, ya, nggak bakalan ada orang untuk kamu masuk ke dalam kantor ini, ya, Saya nggak karena semuanya sudah selesai. Dan Pak, saya nggak peduli soal itu. Yang penting saya mau masuk, saya mau buktiin sama kamu kalau saya bisa buat ngelamar kerja di kantor ini tanpa bantuan siapapun. ya udah deh, mending aku lihat berkas kamu dulu. Saya nggak perlu berkas saya jelas sama. Aduh, berkas kayak gini juga. Bisa ngeliat aja. Kalau semisal kamu itu diterima di kantor ini, kamu itu bakalan jadi bawahan aku. Seharusnya kamu harus lebih hormat dong sama aku. Udah, nggak perlu lihat kayak gini juga. Saya mau masuk ke dalam. Saya mau ketemu dengan HRD yang ada di kantor ini. Tapi sebelum kamu masuk, kamu itu bakalan dihalangin sama satpam yang ada di depan itu. Udah deh, Sin, kamu tuh jangan sok mandiri ya. Karena kemandirian kamu di sini tuh nggak akan dianggap. Mbak, kenapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba mempersulit jalan kehidupan aku kayak gini? Ini cuma soal aku mau ngelamar kerja di kantor ini, Mbak. Mempersulit. Hidup kamu dari dulu tuh udah sulit. Tapi karena kamu numpang terus sama aku, jadi hidup kamu berasa mulus. Makanya sekarang ketika kamu ngerasain kesulitan yang sebenarnya, kamu tuh nyalain orang. Ya kamu kenapa baru ungkit soal itu sama aku sekarang? Apa karena pacar kamu di sini jadi direktur? Oh ya jelas dong. Kalau misalnya pacar aku gak jadi direktur, buat apa aku sombong sama kamu? Asal kamu tahu ya, Mbak, kalau seandainya pacar kamu ini bukan direktur di kantor ini, kamu tuh gak akan keterima di kantor ini. Skill Siapa kamu tuh bilang? jauh sama aku. Hah? Siapa bilang? Aku nerima karyawan itu dengan skill dia itu bagus, ya. Kalau skillnya kayak kamu, kayaknya aku gak yakin deh kamu itu bisa memajukan kantor ini. Tahu, ngerasa hebat aja. Kalian tuh cuma omongan doang, tau gak sih? Kalau sampai kelakuan pacar kamu ini aku sampaikan ke atasan dia, aku yakin dia pasti bakal. Oh, jadi sekarang udah berani. Aku Berani udah ngancam-ngancam. Aku udah mau aja dengan sikap kamu yang kayak gini sekarang. Atau mungkin ini gara-gara pacar kamu. Kamu tuh sadar diri ya, Sin? Kamu tuh selama ini jadi benalu, tau nggak? Baru aja aku nggak kasih kamu tumpangan udah kayak gini. Oh, memang begini sifat asli kamu? Iya. Aku gak peduli juga kamu menilai aku kayak gimana. Yang penting sekarang, aku cukup kenal sama kamu saat ini aja, Mbak. Nggak lagi ke depan aku bakal punya teman kayak kamu. Oh ya bagus deh kalau kamu ngerasa kayak gitu. Jadi aku tidak selalu merasa dirugikan sama kamu. Ya Iya udah, kan? oke. Sekarang tolong jangan halangi jalan aku. Emang kita Jalan. nggak bakalan ngalangin jalan kamu, tapi aku kan udah bilang sama kamu sebentar lagi satpam yang bakalan ngusir kamu.
Saya nggak peduli. Intinya saya mau masuk ke dalam. Saya mau interview Oh, kerja. udahlah, aku bilang kamu itu pergi dari kantor ini. Sana, Kamu pergi, jangan pergi. Ngapain sih rame-rame? Ini apa sih juga ojol dari mana juga? Dia itu pimpinan aku. Pak Bagas, kenapa pakai baju ojol kayak gini, Pak? Dah, kamu diem. Dia Ojek yang udah nolongin saya. Ojek, Oh, dia jadi- itu pimpinan saya, tahu nggak? Kamu diem. Siapa yang nyuruh kamu ngomong? Kamu dengerin aja. Pimpin. Mas, Ya, saya yang punya kantor ini. Terus sekarang ku tanya, ini teman kamu yang kata kamu punya orang dalam yang katanya pacarnya direktur. Hah? Iya. Yang udah ninggalin kamu di jalan. Maksud kamu apa? Hah? Kamu takut saingan sama dia? Kamu mengandalkan pacar kamu yang katanya kamu direktur. Hei, dia udah kena SP3 tadi. Kemarin. Dan sekarang, kalau dia bikin salah lagi, dia terancam dipecat. Pak, Jadi benar, kamu yang mencoba buat masukkan perempuan ini dengan cara yang nggak benar. enggak gitu, Pak. Saya Udah, Ram. masukkan. Mulai dari sekarang, kamu gak usah kerja di sini. Dan Pak kamu Bagas. tanpa harus ikut tes, kamu aku pecat. Pak Bagas, saya bakalan ikutin dia untuk tes di kantor ini, Pak. Enggak. Gak bisa. Hei, cara dia buat memperlakukan temennya udah begitu. Apalagi kalau udah kerja. Hah? Tapi kan gak ada hubungannya. Sama pemecatan saya, Pak. Kenapa saya dipecat, Pak? Karena kamu udah bawa dia dengan jalur yang gak benar. Hah? Omongan kamu juga udah terekam kok CCTV. Kamu tuh bego atau gimana sih? Ngomong hal-hal begini di wilayah kantor. Hah? Kamu berani banget, Rom? Atau mau kamu aku penjarain? Hah? Mau masuk sel? Enggak, Pak. Lagian aku juga gak butuh karyawan kayak kamu. Hah? Apalagi kamu. Ini yang satu aja udah jadi penyakit, apalagi dua. Udah ya, mulai dari sekarang aku gak mau lagi kamu bawa orang lagi ke sini. Karena kamu udah bukan karyawan di sini lagi. Sekarang gak ada alasan lagi buat aku mempertahankan kamu. Jadi kamu juga ngaku-ngaku direktur. Padahal dia bukan direktur di sini. Kamu gimana sih kok? Direkturnya di sini kita. Ngapain dia ngaku-ngaku direktur? Makanya kamu tuh jangan jadi pengkhianat sama teman kamu. Kesetiaan itu penting. Teman kamu aja kamu khianatin, apalagi soal kerjaan yang berbau dengan uang. Hah? Semua pasti dikorupsi sama kamu. Enggak kok Pak, saya nggak gitu. Alah, dari sikap kamu aja udah mencerminkan kalau kamu itu calon-calon koruptor, tau nggak? Aku gak mau tahu kalian berdua pergi dari sini. Daripada aku teriakin maling di sini. Mau aku teriakin maling? Iya, Pak. Iya. Udah pergi, nggak usah ngomong, pergi. Permisi, Pak. Tapi Udah pergi. ih, Masih mau bilang aku tukang ojek? saya. Hei Mbak, aku cuma pergi beli makan karena panas aku pakai jaket karyawan aku. Jadi sekarang kita lupain soal hal yang tadi. Kamu ikut tes, tapi aku lihat CV kamu, tanpa tes pun kamu pasti bakalan keterima karena kamu udah banyak pengalaman kerja. Bapak serius? Serius. Jadi gaji di sini tuh besar dan aku kebetulan juga butuh asisten pribadi. Kalau kamu mau jadi asisten aku, nanti pilihannya kamu pilih asisten aja. Baik. Oke, aku bakalan terima kamu dan pilih kamu. Karena tadi waktu aku ketemu sama kamu, aku juga udah sambil nguji kamu. Kamu layak nggak buat masuk di kantor aku? Tapi kayaknya kamu udah bersungguh-sungguh dan nggak ada alasan lagi aku buat nolak kamu. Terima kasih banyak ya Pak, Bapak udah membantu saya. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah punya pasangan? Belum Pak. Ya sama dong kalau begitu. Jadi kalau kamu kerja sama aku, kamu ya gak ada yang cemburu lah, gak ada yang ganggu kerjaan kita. Siapa tahu nanti bisa cocok kan, bisa nikah. Udah kalau begitu, ikut aku kan ke dalam.